Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Allazina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hatinya menjadi tenang dan mantap, istilahnya menjadi tenang dan konsisten, bi dzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala, ketahuilah, bizikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenteram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat yang 13 ya. Bapak dan Ibu kaum muslimin sidang jemaah subuh rahimakumullah, segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan mengkaji kelanjutan dari kajian kita pada pertemuan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada 2 pekan yang lalu kita telah membahas bahwa orang-orang yang mengira dia berbuat dosa, lalu Allah akan lupa atau luput dari perbuatan mereka itu, sehingga mereka menganggap enteng perbuatan dosa yang mereka lakukan. Kalau itu anggapan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, buruk sekali apa yang mereka sangkakan itu. Karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang letaknya di dalam diri kita, ya, kalau boleh kita sebut dengan sebutan alarm atau pengingat. Jadi ketika seseorang hendak melakukan sebuah pekerjaan itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka ada yang mengingatkan. Disinilah kita memaknai hadis, wal ismu ma lam taskun ilaihin nafsu wa lam yatma'inna ilaihil qalbu. Perbuatan dosa itu, kata Rasulullah, adalah perbuatan yang membuat diri gundah gulana dan hati menjadi resah. Itu salah satu ukuran. Jadi ketika seseorang akan melakukan suatu pekerjaan, kerajaannya itu salah, maka hatinya sudah berkata terlebih dahulu. Nah, itulah peringatan. Nah, orang-orang yang membiarkan pekerjaan salahnya itu, apalagi menganggap kau kan luput dari penglihatan Allah,
maka hatinya yang paling dalam itu dikotori dengan yang disebut dengan nuktatun, nuktah. Jadi kata Rasulullah, apabila seseorang berbuat kesalahan, lalu dia tidak bertobat dan tidak meninggalkan kesalahannya itu, perbuatan dosanya itu, maka di hatinya akan tertulis satu tulisan atau dititik dengan titik hitam, nuktatun. Lalu dia ulangi kembali perbuatan salahnya itu, tambah titik hitam satu lagi. Maka lama-lama hatinya itu dibalut dengan kekotoran yang disebut dengan wahwaran, ran. Ya, di dalam ayat disebutkan hati mereka telah dibalut oleh noda hitam itu disebabkan karena pekerjaan dosa yang mereka lakukan. Maka dari itu, ibu dan bapak dirahmati Allah, hati orang yang berbuat dosa dan kesalahan tapi dia tidak bertobat, tidak menyesali, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Karena itulah ibu dan bapak dirahmati Allah, ketenangan itu didapatkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat itu adalah pintu gerbang kita selalu mengingat Allah. Jadi biasakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setidak-tidaknya ya wirdul istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu menghapus noda-noda hitam. Noda hitam itu, yang dikenai noda hitam itu lubuk hati yang paling dalam tuh. Jadi kalau ulama membagi hati itu, lapisan pertama namanya sodrun. Itu dalam bahasa disebut dengan dada, nampak gitu. Jadi yang selalu kita pegang adalah sodrun dada. Tapi di dalam sodrun itu bisa juga diterjemahkan yang akal. Di lapisan di dalam sodrun itu ada namanya qalbun, itu disebut dengan hati. Di dalam lapisan qalbun itu ada namanya fuadun, itu disebut dengan nurani. Jadi ada hati, ada nurani. Yang paling dalam namanya lubun, itu disebut dengan hati nurani. Ya, hati nurani itulah yang kita bersihkan dengan minta ampun kepada Allah. Sehingga hati yang bersih itu ini bisa menangkap dari jauh. Jadi model alarm lah, Bu ya. Alarm kalau orang membawa auto, misalnya kan, dan mobil itu punya alarm. Ketika otrek ke belakang itu kan, lampian pika mantak, petang kayu, tonggak, dinding, tembok dan seterusnya itu, ini kan berbunyi, dan seterusnya. Nah itu artinya nyetangkap ada bahaya. Dalam diri kita diberikan juga oleh Allah itu alarm. Ya, inilah disebut dengan lubun tadi, lubuk hati yang paling dalam. Ya, sehingga orang-orang beriman itu diberikan oleh Allah kekuatan namanya firasat. Ya, sehingga Nabi katakan ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzuru binurillahi azza wa jalla. Takutlah kalian kepada firasatnya orang-orang beriman itu. Ya, karena dia melihat dengan nur Allah azza wa jalla. Ya, kalau dia mendengar dibantu oleh Allah, dia mendengar dengan nur Allah azza wa jalla. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau sudah itu diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita akan bertemu dengan janji Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, itu pada 2 pekan yang lalu kita telah menguraikan. Nah, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentang hal-hal yang menyelamatkan diri dan kehidupan kita dan hal-hal yang mencelakakan. Nah, kita ambil dari hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda ada 3 yang akan menyelamatkan dan 3 pula yang mencelakakan seseorang itu. Nah, sebelumnya Ibu dan Bapak dirahmati Allah, kita meyakini bahwa kehidupan yang kita lalui kok sama dengan jalan yang kita tempuh. Ya, kalau kita ibaratkan ada jalan mendaki, ada jalan mendatar, ada jalan menurun, ada jalan melereng. Itu kalau kita umpamakan.
Ada orang hidupnya datar saja, Bapak Ibu. Ya, biasanya tenang-tenang saja, ya. Tidak ada permasalahan rasanya. Walaupun masalah itu tetap ada. Ada orang hidupnya susah sekali, seperti orang mendaki. Ya, perjalanan mendaki naik tanjakan yang kemiringannya sampai 60 derajat misalnya kan contoh. Ya, beban berat yang dipikulnya, kemudian jalan itu licin lagi. Kira-kira bayang tak bagaimana kehidupan orang diumpamakan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ada ujian berat pada masalah ekonomi, ada juga ujian pada masalah pikiran beban yang muncul dari ya keluarga dan seterusnya. Berat sekali. Sama halnya dengan berat orang yang berjalan dengan jalan menurun. Ya. Mana payah mendaki atau menurun dan jalannya sama-sama licin. Samo ya. Ya. Licin mendaki, licin menurun. Sama ya. Licin melereng. Dan jalan mendatar. Nah, rata-rata orang kan ingin jalan mendatar. Kalau liring kancang kan, dan tidak pula licin dan seterusnya. Nah, dalam kehidupan Bapak Ibu yang dirahmati Allah diumpamakan seperti itu. Maka Rasulullah mengingatkan ada 3 hal yang menyelamatkan seseorang dalam menjalani kehidupan dan ada pula 3 hal yang mencelakakannya. Karena itulah Ibu dan Bapak dirahmati Allah, tugas kita itu adalah berikhtiar. Ya, mencari upaya keselamatan dari Allah dan berikhtiar menjauhkan segala perbuatan yang mengakibatkan datangnya celaka dalam hidup kita. Nah, pertama kita membahas tentang hal-hal yang menyelamatkan. Dalam bahasa hadisnya disebut dengan al-munjiyat. Munjiyat ya yang menyelamatkan, muhlikat yang mencelakakan. Kata Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun. Ada 3 yang menyelamatkan kalian, kata Rasulullah. Wa salasun muhlikatun, dan ada puluh yang 3 yang mencelakakan. Pertama yang menyelamatkan, khasyatullah fi sirri wal alaniyati. Yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadabi, dan yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina. 3 yang menyelamatkan kita itu adalah selalu bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala sendiri maupun bersama-sama. Artinya adalah orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah dimanapun ia berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Itu bertakwa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Bertakwa, suatu kali Khalifah Utsman bin Affan pernah bertanya kepada seorang Yahudi. Ya, seorang Yahudi. Dan Utsman bin Affan ingin tahu seperti orang-orang Yahudi itu kan adu puluh takwa itu ya. Adu puluh takwa itu bertakwa kepada Tuhan. Nah, lalu Utsman bertanya, seperti bertakwa menurut orang Yahudi itu. Lalu si Yahudi, pendeta Yahudi ini menjawab, ya, wahai pemimpin orang Islam, katanya, pernahkah engkau berjalan di suatu jalan yang penuh dengan onak dan duri, penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya? Apa yang engkau lakukan ketika berjalan di tempat seperti itu? Saya akan berhati-hati supaya tidak celaka. Itulah takwa menurut ajaran kami. Jadi, ya, kan istilahnya definisi ya.
Ya, pengertian takwa yang serupa itu kan populer wak dengar. Ya, itu dikatakan oleh Sayyidina Utsman dan juga oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan orang-orang Yahudi itu juga sama. Tetapi yang membedakan adalah ya, kita hidup dengan penuh kehati-hatian, tetapi selalu berdoa dan berharap bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan hati-hati saja, tapi kita berlindung kepada Allah. Seperti itu kita berhati-hati. Makanya setiap kita melangkah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Itulah takwa. Coba kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Setiap waktu, setiap saat yang takkan pernah berhenti menyesatkan kita itu iblis. Inilah bersaksi itu, Bu, lah bersumpah, ya. Layado lupo masuk aja di situ. Nah, banyak orang-orang kini itu, Bu dan Bapak dirahmati Allah, lupa. Sehingga yang menguasai dirinya itu nafsu dan bisikan iblis. Apalagi kini Bapak Ibu, tapi lah kini lah banyak lah mulai tanam ibu-ibu khususnya Pak. Sejak dari tanggal sampai balik Februari sore, rasa keri campaknya TV itu kadang-kadang ya. Ya, 5 balik 6 balik kan. Nah, kini nak do keluar angko tu le Bu kan. Lah gak tenang gitu. Coba bayangkan Bapak Ibu, indah. Depan, belakang, kiri, kanan itu godaan ujian. Dan kadang orang-orang tidak bisa mengendalikan diri. Kita pernah mengkaji tentang ada satu perbuatan amalan yang Allah jamin orang itu masuk ke dalam surga dan Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Apa perbuatan itu? Man malakan nafsa. Siapa orang yang bisa berkuasa, menguasai, mengendalikan dirinya. Ya, ketika sedang memuncak keinginannya, ketika sedang tinggi syahwatnya, ketika dia sedang marah, dia bisa menguasai dirinya. Itulah orang yang diharamkan oleh Allah masuk neraka dan wajib dia masuk dalam surga. Dan siapa orang-orang yang bisa mengendalikan diri itu? Ya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang hatinya tenang. Siapa yang hatinya tenang itu? Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kita temukan ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, Al-Azkar. Itu kumpulan zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak hadis kita temukan, ya. Sehingga Nabi katakan suatu amalan yang ringan sekali di lisan, di lidah, tapi berat timbangan pahala. Dan dengan amalan itu hati akan selalu terjaga mengingat Allah. Atau amalannya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Baca sepanjang jalan itu Bapak. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Dalam perjalanan Allah lindungi diri kita, Allah datangkan malaikat. Ya. Jadi iman kepada malaikat itu kita meyakini bahwa malaikat itu taat dan patuh kepada Allah, dan malaikat itu ada juga yang ditugaskan untuk menguatkan keyakinan kita dan menenteramkan rohani kita. Ini itu tugas malaikat. Jadi ada malaikat-malaikat yang mendatangi kita, menenangkan hati kita. Malaikat-malaikat yang membisikkan kepada kita, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Diturunkan kepada mereka malaikat untuk mengatakan jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Itu malaikat itu. Nah, siapa mereka yang malaikat itu dekat dengan dia? Ya orang-orang yang istiqomah. Allazina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang istiqomah itu orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah. Makanya ada zikir-zikir menyebut dan mengingat. Zikir itu kan maknanya menyebut atau mengingat juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak.
Siapa yang baca itu 100 kali pagi diselamatkan ia sampai sore. Siapa yang bacanya 100 kali di sore hari selamatkan dia sampai pagi besok. Dan sebaiknya lebih daripada itu. Setidak-tidaknya ibu dan bapak ada yang paling pendek lagi, dan itu yang paling diingat dan senangi oleh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu akan menyelamatkan kalian, karena itu amalan-amalan dalam kita ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Rasulullah, wal adlu fir ridha wal ghadab, selalunya menegakkan keadilan, baiknya dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan marah. Bila orang bisa menegakkan keadilan dulu? Ketika dalam keadaan tenang. Semua tadi Bapak Ibu yang bertakwa dalam dikala sendiri dan dikala bersama-sama. Kalau wak seorang mungkin ialah wak bisa menenangkan diri, enggak. Tapi ujian ketenangan diri itu kalau langsung sama, ya enggak. Kalau lah ada hiruk pikuk, kalau lah ada namanya buik-buik, macam-macam lah. Iya. Sehingga ada orang mengatakan, wajah aku enggak ada inyo kami tanang-tanang saja rasanya. Ibadah kami lancar, tiba inyo sakit tiwaknya. Ke orang-orang yang selalu mengotori dirinya dengan dosa, sehingga nyo sombong, iri, dengki. Kalau orang sombong, iri, dengki itu, ya pernah ibu-ibu bakawan orang sombong. Orang sombong tuh dehemnya saja sakit tiwak dengannya, Bu. Mendehemnya tidak tenang, Wak. Apalagi dia berngomong. Nah, tetapi takwa itu juga dalam keadaan bersama itu seperti itu. Sama dengan keadaan menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan dalam keadaan tenang, dalam keadaan hati khusyuk misalnya bisa. Tapi ujian itu akan datang ketika wak diuji amarah wak. Ya, sudah inyo salah, awak nyo salahan puluh, ya enggak? Lah sudah inyo salah awak ingatkan, ya hanya melawan kawak dan seterusnya. Ibu dan bapak dalam hati Allah, biasa kata adil itu dengar ketika seseorang menegakkan hukum, ya menegakkan hukum. Dan pada waktu itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana seseorang ketika inyo berhadapan dengan sesuatu yang membuat inyo ya berlawanan dengan keinginan nafsunya, sementara hati nurani ini menegakkan keadilan. Maka lihatlah bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang tetap dia menegakkan keadilan walaupun dalam keadaan ya susah. Masih ingat kita Bapak Ibu ya, Sultan Iskandar Muda Alam Bagagarsah. Nah, pernah dengar nama itu kan? Itu Kesultanan Aceh. Lama dia berkuasa. Suatu waktu datang seorang laki-laki menemui Sultan di istananya, membawa sebuah pisau belati. Wahai Sultan, telah naik seorang laki-laki ke rumahku ketika aku sedang tidak ada, dan hanya ada di atas rumahku itu anak perempuanku. Ya, ketika aku sampai di rumahku, laki-laki itu kemudian lari, dan dia telah berbuat jahat dengan anak perempuanku. Dan dia lari melalui pintu jendela, kemudian dia lupa pisaunya itu tertinggal. Aku meminta kepada engkau Sultan untuk mencari siapa laki-laki pemilik pisau ini. Nah ternyata yang punya pisau itu adalah anaknya sendiri, putranya sendiri. Tidak. Ya, apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Diselamatkan dia oleh Allah ketika dia menegakkan keadilan itu. Cari, ternyata putra, kalau ikut ini adalah pisaunya putra Sultan. Dan dipanggil, diadili, disidang, ternyata memang yang punya pisau itu putranya itu. Ya, putranya itu. Dan dia mengaku. Lalu apa perkataan yang sangat terkenal oleh Sultan itu? Walaupun langit akan runtuh, keadilan tetap ditegakkan.
Dihukum, dirajam itu dengan memakai hukum syariat Islam, qadun. Tidak, dirajam sampai mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu contoh upaya kita diselamatkan dari api neraka. Dan kemudian orang akan mencontoh kebaikan itu. Dari taluk kira-kira dewa ibu dan bapak dan mata Allah. Makanya Rasulullah katakan, wal adlu fir ridha wal ghadabi. Dia tetap selalu menegakkan keadilan dalam keadaan tenang atau dalam keadaan yang penuh dengan pertimbangan, yang penuh dengan rasa dan seterusnya. Tetap. Nan ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina. Itu nomor tiga yang menyelamatkan. Maknanya ibu dan bapak, wal qasdu fil faqri wal ghina itu selalu hemat hidup sederhana di kala miskin dan di kala kaya. Bisa orang berhemat di kala miskin. Pak Acuru itu nak subuh supaya kan seperti itu ya. Iko pengajaran yang luar biasa. Ku pengajaran tentang kehidupan. Jadi tiga hal ku pertama berkaitan dengan hubungan dengan Allah, ya enggak, berhubungan dengan Allah. Yang kedua berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia, tetap berlaku adil. Dan yang ketiga ku masalah ekonomi. Jadi, ada juga orang yang celaka hidupnya dek karena tidak mengerti masalah ba'acara duit secara ekonomi. Sebab dalam kehidupan dunia aku akan makan, minum, dan berpakaian juga. Ekonomi kan diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kalian ingin selamat bagi hidup dunia akhirat, pertama bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan kedua, tetap tegakkan keadilan. Tidak. Jangan ada yang berkhianat, jangan ada yang menzolimi orang lain. Ketika kalian memutuskan suatu keputusan, putuskanlah dengan penuh rasa keadilan. Tidak ada yang dirugikan. Baik tak kira dulu. Tapi kalau orang bisa melewati itu, selamatnya. Nan ketiga, ku caro ibu. Awak jabarkan sedikit ibu dan bapak. Tidak ada di sekolah diajarkan secara formal ba'acara ibu secara ekonomi. Enak. Ada tidak sekolah mengajarkan ba'acara menggunakan uang. Ya, bahkan ya ini ke ibu dan bapak dirahmati Allah, kemiskinan seseorang itu bukan disebabkan dia indah ada sumber pencaharian, tapi banyak disebabkan karena indah pandai menggunakan sumber pencaharian itu. Ya, contoh, tiba-tiba dulu banyak hartonya, koknya capek mana jatuh miskin. Ya enggak? Capek mana jatuhnya miskin. Dulu rumah banyak, auto kendaraan banyak, hartanya banyak, tiba-tiba saja jatuhnya miskin jadi pengemis. Jadi orang miskin secara ekonomi itu bukan disebabkan karena tidak ada sumber penghasilan. Penyebab utamanya ketika lah dapat sesuatu itu tidak pandai menggunakan. Makanya Nabi mengajarkan ibu dan bapak dirahmati Allah. Ya, dalam sebuah riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ditemukan. Apa kata Nabi? Dulu di zaman Bani Israel ya, ada seseorang berdoa dia kepada Allah. Menyangkit tangannya, ya Tuhan, sudah banyak mati ternakku. Tumbuh-tumbuhan sudah tidak tumbuh lagi. Hujan tidak turun. Turunkanlah hujan wahai Tuhan. Bermohon di tengah sawahnya, di tengah ladangnya yang sudah kering, yang tanamannya sudah habis karena kekeringan. Tidak lama setelah itu datang petir, awan menjadi hitam. Ya, nampak adanya dikabulkan doanya. Ya, dan setelah itu turun hujan. Tetapi hujan itu turun tidak mengaliri ladangnya. Hujan lokal, ya, hujan di sebelah situ, kok kesiku ada hujan? Kenapa pernah melihat hujan-hujan lokal tuh? Itu kan peristiwa alam yang siklus udara dan seterusnya itulah. Akhirnya heran, hujan labe, tapi tidak hujan di setantang ladang itu dong.
Tiba-tiba ini penasaran, terdengarlah suara. Ini kan dalam Rasulullah yang mengisahkan. Terdengar suara, bersyukurlah engkau wahai fulan, doamu telah dijabah oleh Allah. Tapi fulan kok tidak namuinyo dah. Penasaran lah ini ibu dan bapak. Sialah si fulan yang disabui di dalam suara itu. Penasaran dia cari orang tua. Ya, dia cari. Masuknya ke dalam ladang, yang ladang orang itu dialiri oleh air hujan tadi. Dan nampaklah dia seseorang yang sedang berada di ladang itu. Lalu sampaikan salam, dia baca nama orang itu. Assalamualaikum wahai fulan. Kira-kira begitulah. Terkajilah orang dalam ladang tadi. Waalaikumsalam. Dari mana engkau tahu namaku? Dari mana engkau tahu namaku? Sebelum aku menjawab dari mana aku tahu nama engkau wahai fulan, sampaikan kepadaku apa amalan harianmu. Yang kau kerajokan. Ini penasaran gak ya? Rasanya ini yang berdoa hujan turun. Tapi si fulan tadi pun berdoa. Enggak, berdoa kan. Amalanku tidak ada, biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada percaya nih bro. Ada dua riwayat. Riwayat pertama, sampai orang yang punya ladang tadi, baiklah engkau ke rumahku, bermalamlah di rumahku. Engkau lihatlah apa yang kau kerjakan. Ada riwayat yang kedua, ya si fulan yang punya ladang tadi itu menjelaskan ya tentang apa pekerjaannya. Akhirnya dijelaskanlah pekerjaannya. Ya, ibadah amalanku biasa-biasa saja. Hanya saja ya yang selalu kulakukan adalah tatkala ketika aku mengambil atau panen hasil ladangku ini, ketika ladangnya telah menghasilkan panen, selalu aku sisihkan hasilnya. Pertama, aku sisihkan sepertiga untuk hak Allah, sepertiga lagi aku kembalikan ke ladang, dan sepertiga lagi ku bawa pulang untuk anak dan istriku, keluarga. Maknanya tuh Bapak. Maknanya Nabi itu ingin mengajarkan kepada para sahabat dan kepada itu, dari penghasilan yang dapat itu harus dibagi. Hak Allah itulah maknanya adalah bersihkan ia dengan mengeluarkan sedekah atau zakat kalaulah sampai waktunya. Ya, bagaimana memberikan hak Allah itu? Allah telah siapkan hamba-hambanya yang Allah sendiri menentukan ciri-ciri hambanya itu yang akan diberikan kepadanya yang menjadi hak Allah itu. Itulah asnaf yang 8, fakir, miskin, dan seterusnya. Ini berasihan. Nah seperti gulai hak ladang itu, biaya pemeliharaan. Dan setelah itu baru digunakan. Kan sederhana. Itu yang dimaksud dengan wal qasdu fil faqri wal ghina. Tidak banyak orang tua mengajarkan itu kepada anak-anaknya gini. Ada enggak wak mengajarkan kepada anak-anak wak sisihkan belajar, wak belajar menabung. Tapi ada juga yang menjadi hak Allah bersedekah tetap. Ya enggak? Kalau kasusah buat celengan kotak aiko untuk ada penghasilan awak per bulan kah kok per minggu dimasukkan ko untuk biaya lampu, aku untuk sekolah pendidikan, aku untuk sedekah diagihkan langsung atau sekali seminggu dikeluang celengan kau. Seperti itu Rasulullah katakan Allah selamatkan hidupmu. Ya. Dari apa? Dari kesusahan ekonomi, dari sifat meminta-minta. Karena Allah namagiakan kawak sumber rezeki itu. Hanya saja orang tidak pandai menggunakan. Ya. Tiba-tiba saja orang ya mantan piti ke rumah awak agak semiliar atau 1 juta misalnya. Ayah wala kerajaan. Selalu orang tak pikirnya nak di Bali. Nak di Bali sebanyak aku. Ini ingin berpikir menghabiskan. Tapi Nabi mengajarkan kalian hidup sederhana, hidup hemat dikala miskin dan dikala kaya.
dikala kaya dikala ada, sehingga orang tua-tua awak itu mengatakan ya ketika ada jangan dimakan, ketika ndak ada makan. Kalau anak-anak kini disampaikan nasihat serupa itu galak ya ndak. Ketika ndak ada aing dimakan, justru dimakan tuh ketika ada kan. Kan seperti itu kan. Tapi maknanya apa ibu bapak kan? Berhemat. Ya, menabung. Sehingga ibu dan bapak Nabi mengajarkan menulis tadi ada bagian untuk bersedekah, ada bagian untuk keluarga, dan bagian bersedekah tadi 20. Pertama, keluarkan hak Allah dan simpan untuk masa-masa ketika kita dalam keadaan tidak ada nanti. Itu disebut dengan menabung. Tapi yang hebat nih ibu dan bapak, seperti goli nyuagiahkan ke lahan tadi. Itu namanya pemeliharaan. Ambo belajar mana jo ada seorang kusi bendi di pasar teh bapak. Ya, suatu kali ambo membawa anak kalian ketek konek bendi keliling dari jam kadang tu putar tarik ke benteng tarik ke teh tu nih. Ni sampai pukul berapa besok sampai pukul 10 pukul sebelum zuhur lah pulang masa. Nah tu nak boleh. Ya barapun penumpang dapat nila pulang. Nyo barasiakan kandang kudo nyo lagi kudo nyo makan. Ya istirahat kudo nyo. Sehingga sehat kudo itu kan. Aduh puluh orang ibu dan bapak kan sampai malam dia laci je kudo nyo. Makan kudo sambil jalan je bukan. Ya kopiti masuk tahun baru dan seterusnya kan. Lama-lama kudo tu sakit bukan. Akhirnya hilang. Jadi Nabi pun mengajarkan sebetulnya kan, anak menjadi sumber mata pencarian itu pun dirawat dari hasil pencarian itu. Jadi 3 yang menyelamatkan luar biasa Bapak Ibu. Sampai Nabi mengatakan tentang masalah hidup ekonomi. Kemudian kata Rasulullah, wasalasun muhlikat, dan ada 20 yang mencelakakan orang itu 30-nya. Pertama, hawa muttaba'un wasuhun muta'un wa ijabul mar'i nafsih. Pertama kata Rasulullah, memperturutkan kemauan hawa nafsu. Nah itu yang kita katakan tadi Bapak Ibu yang rahmatullah. Orang yang tidak bisa tenang. Jadi awak ketika sedang diuji emosi awak terpancing, jangan sampai akal hilang. Orang kalau dalam marah kan akalnya hilang. Tetap awak menggunakan akal, jadi tenangkan diri, gunakan akal. Ya, baca menggunakan, tanyakan kepada diri, kalau iko yang kulakukan, yang kuucapkan, apa akibatnya nanti. Tetap menggunakan akal. Ya, itu akan diuji dengan perangai orang-orang di sekitar kita tuh. Ya. Dan disinilah kata Rasulullah, kalau orang yang telah berkuasa di dalam dirinya itu nafsu, dan nafsu yang disebutkan adalah nafsu amarah, maka disinilah dia akan celaka dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, bakhil. Nah, orang yang selamat adalah orang yang ya hemat. Tetapi orang yang bakhil akan celaka. Apa bedanya hemat dan bakhil, Bapak Ibu? Orang bakhil pun cikir, beda aja orang hemat. Orang hemat lahnya kotak-kotakkan pengeluarannya itu kan. Ya, kau untuk sedekah, kau untuk kepentingan iko. Kalau lebih bisa yang menabung aku untuk tabungan bulan buku waktu jalan-jalan keluarga. Kan kebutuhan itu bukan. Tapi orang bakhil, ibu dan bapak dan rahmatullah adalah orang sempirik kalian. Ya, nyimpan kue kan. Bekonyo makan ketika kue bolu itu lah bauban kan. Tumbuhan baru lagi ke cucunya kan. Nyelantian cucunya dekat. Aku ya kan seperti itu kan. Sangat pelit. Ya jadi orang yang hidup boros celaka. Orang yang hidup bakhil pun celaka. Maka yang selamat itu adalah orang yang hidup hemat. Jadi beda Bapak Ibu ini Bapak. Dan yang ketiga itu adalah ya membanggakan diri, sombong, pongah, ego, al-kibir,
batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Inilah ibu dan bapak dan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keselamatan dan jauhkan kita dari kejahatan, ya, kecelakaan lah istilahnya, dengan cara memelihara yang tiga tadi. Tiga yang menyelamatkan bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, kemudian tetap menegakkan keadilan dalam keadaan tenang atau marah, dan hidup hemat dalam keadaan kaya atau miskin. Tiga yang mencelakakan kita, memperturutkan hawa nafsu, sifat bakhil, dan sombong atau membangga-banggakan diri, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan selalu dia tolak oleh orang yang membanggakan diri. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.